Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia. Untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Dan sekedar info, untuk hari ini, bab 2722 adalah chapter tertinggi dari novel Dewa Perang yang disediakan oleh autor. Dewa Perang. Bab 2711. Mandiri, siapa yang memberinya keberanian? Bodoh. Tuan X tercengang. Lucifer dan Badut menjadi gila. Mereka juga baru mengetahui tentang keputusan Imam Kepala, dan mereka belum mengumumkannya secara resmi. Bagaimana web gelap ini tahu? Keberadaan seperti apa web gelap itu? Sebelumnya, Lab of the Gods telah memperhatikan web gelap. Setelah lama mencari, tidak ada yang ditemukan. Dan jaring gelap tidak akan menghalangi rencana untuk pergi ke laboratorium para dewa. Karena itu, mereka tidak lagi memeriksa web gelap. Tapi sekarang benar-benar ketakutan. Sebenarnya tahu segalanya tentang mereka. Bahkan tahu ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya kira Anda juga akan mengetahuinya, bukan? Mereka buru-buru menceritakan berita itu kepada Imam Kepala. Imam Utama juga terkejut. Siap untuk menyelidiki web gelap. Ini sudah mengancam mereka. Harus dihapus. Berita tentang web gelap menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Ini benar-benar meledak. Sangat mengerikan. Sekarang, hampir semua orang tahu sumber Leviathan. Beberapa orang tahu Daxia, beberapa orang tidak. Bahkan Xiao Liejun dan yang lainnya hanya menebak dan tidak tahu bagaimana sebenarnya. Ah, apakah Leviathan dari Lab of the Gods? Aku tahu Daxia apa yang aku dukung sebelumnya. Dan alangkah baiknya jika aku tidak memotong Daxia. Ternyata dari Lab of the Gods. Aku mengatakannya sebelumnya. Aku akan mendukung Daxia. Setelah mengetahui semua ini, negara-negara musuh yang datang untuk mendukung Daxia mulai menyesalinya. Alasan mengapa mereka datang untuk mendukung sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, saya tidak tahu siapa di belakang Leviathan. Yang tidak diketahui adalah ketakutan. Karena takut itu akan mempengaruhinya di masa depan. Lebih baik untuk membersihkan bahaya yang tidak diketahui ini dengan Daxia. Jika diketahui bahwa Leviathan berada di laboratorium para dewa, maka mereka pasti tidak akan datang untuk membantu Daxia. Ini tidak hanya terjadi pada kekuatan musuh. Bahkan beberapa kekuatan netral memiliki ide ini. Bagi mereka, bagus untuk Daxia jatuh. Mengetahui bahwa itu adalah laboratorium para dewa. Namun, pasukan ramah Daxia memiliki sikap yang sama. Untuk maju dan mundur dengan Daxia. Tiba-tiba, aliansi yang dibentuk oleh Daxia runtuh. Semua bala bantuan ditarik. Semua ahli mengundurkan diri. Beberapa kekuatan musuh bahkan ingin menceritakan semua rahasia Daxia. Daxia juga sedikit tercengang. Tak disangka, inilah hasilnya. Aliansi runtuh menjadi dua secara instan. Tapi ada juga manfaatnya. Lab of the Gods harus jelas dan menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Dengan cara ini semua orang masih bisa bersatu. Adapun kekuatan musuh itu, setelah mengetahui bahwa Leviathan berada di laboratorium para dewa, mereka semua ketakutan. Menilai kekuatan lab dewa saat ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Bagaimanapun, Leviathan seperti itu telah membuat dunia bingung. Jika kekuatan sebenarnya dari Lab of the Gods ditampilkan, siapa yang bisa menghentikannya? Terlebih lagi, Lab of the Gods sekarang menyatakan perang terhadap dunia. Karena mereka berani menjadi begitu sombong, mereka berani membuat pernyataan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa latar belakang kartu hall mereka lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Mereka sangat percaya diri. Untuk sementara waktu, ada banyak juru tulis, sudah diam-diam berencana untuk berlindung di Lab of the Gods. Jika ini terus berlanjut, ada semakin banyak negara dan kekuatan seperti itu. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih bisa makan daging dan sup bersama. Setelah Lab of the Gods benar-benar menggunakan kekuatan, lalu menyerah pada saat itu, bahkan mungkin tidak memiliki tulang. Negara-negara lain juga membahas masalah ini. Atau mempersiapkan. Selanjutnya, Lab of the Gods mungkin harus menyerang secara langsung. Setelah pengumuman di web gelap, Lab of the Gods hanya menyatakan secara langsung. Seluruh dunia terkejut lagi. Setelah Ye Junlin keluar, dia terkejut ketika mendengarnya. Saya telah menjadi sebuah negara. Siapa yang memberi saya keberanian? Bersambung. Bab 2712. Semuanya salah mereka. Tapi kemudian wajahnya menjadi berat. Karena Lab of the Gods berani berdiri sebagai sebuah negara, Lab of the Gods menyatakan perang di seluruh dunia dengan gegap gempita. Kemudian itu menunjukkan bahwa mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Aku ingin memukulmu. Saya juga memberitahu Anda sebelumnya. Siapkan kalian semua. Aku akan memukulmu lagi. Ini tampaknya arogan dan sembrono. Bahkan, saya yakin dengan kekuatan saya sendiri. Lagi pula, Leviathan membuatnya mustahil bagi semua orang. Belum lagi kekuatan inti dari laboratorium dewa.
Yang paling menakutkan adalah ada pendeta utama di belakangnya. Itu adalah tabrakan langsung. Tapi itu mungkin juga hal yang baik untuk Ye Junlin. Lab of the Gods tidak lagi tersembunyi. Percayalah bahwa pendeta utama akan dapat segera menemuinya. Tapi Ye Junlin sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah Lab of the Gods dan Eagle Nation tidak bekerja sama? Bagaimanapun, hubungan antara kedua belah pihak sangat dekat sebelum mereka menjadi satu. Tapi sepertinya tidak sekarang. Keduanya ingin memakan milik satu sama lain. Meskipun Leviathan telah terperangkap saat ini, laboratorium dewa juga tidak menyerang. Namun, pertahanan di garis pantai Daxia tidak dihilangkan, melainkan diperkuat dan kemudian diperkuat. Bahkan organisasi Alkitab dan industri maya tidak pergi. Apalagi sekarang aku tahu itu adalah laboratorium para dewa. Aku takut mereka tiba-tiba mendapat masalah. Harus dijaga setiap saat. Lautnya tenang dan tidak ada apa-apa. Tapi nyatanya, ribuan mata menatap ke sini. Ketika ada perubahan yang tidak biasa datang, mereka segera mengetahuinya. Ada situasi musuh. Ada situasi musuh. Sebuah gerakan abnormal di laut ditemukan. Untuk beberapa saat, sirene terdengar keras. Panik lagi di pinggir pantai. Bahkan Dewa Dunia Bawah dan Master lainnya bergegas ke garis depan. Kenapa? Berurusan denganku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Mereka bisa melihat dengan jelas. Ini Ye Junlin. Ah, apakah kamu keluar? Semua orang terkejut. Tapi semua orang tidak mengatakan apa-apa. Membawa Ye Junlin ke garis pertahanan pantai dan bertemu dengan Xiao Liejun dan yang lainnya. Melihat Ye Junlin lagi, mata mereka penuh rasa malu. Lagi pula, mereka melakukan banyak penyesalan bodoh. Bahkan malu karena tidak bisa menghadapi Ye Junlin. Tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk dibor. Lu Xiong bahkan lebih menangis. Aku minta maaf untuk Raja. Maaf. Aku tidak menyimpannya. Pulau itu baru setengah jadi. Aku membiarkannya berhenti. Bukan hanya itu, tapi semua bahan dan mesin dijual dengan harga murah. Maaf atas kepercayaanmu. Daxia menderita kerugian besar. Ini semua salahku. Lu Xiong benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Jangan berpikir tidak apa-apa sekarang, tetapi kerugian yang diderita oleh gelombang ini terlalu besar. Jika saya telah mendengarkan Ye Junlin sebelumnya, mana bisa ada kerugian sebesar itu? Jika tembok kota dibangun di awal, Leviathan tidak akan bisa menyerang. Tidak ada ruginya sama sekali. Sekarang kalau bukan karena terjebak, saya takut seluruh Daxia akan menderita. Proyek Pulau Aman juga tidak berhasil. Jika tidak, banyak orang dapat diselamatkan. Aku benar-benar minta maaf atas kepercayaan Ye Junlin kepadanya. Tapi Lu Xiong sangat menyalahkan dirinya sendiri. Xiao Liejun dan Hong Qingchang lah yang paling tidak nyaman. Semakin dia berkata, semakin tidak nyaman semua orang dan semakin menyalahkan diri sendiri. Semua orang benar-benar menundukkan kepala. Perasaan malu begitu penuh sehingga mereka tidak sabar untuk berlutut. Karena hal ini Lu Xiong berkata. Faktanya, Lu Xiong bersikeras. Bahkan, mereka menyuruh Lu Xiong untuk menyerah, dan mereka sering menggunakan rapat atau pemungutan suara untuk menekan Lu Xiong. Serangkaian hal adalah bahwa mereka menganiaya pada sumbernya. Tidak peduli bagaimana Lu Xiong bertahan. Kekuatannya saja tidak cukup. Tidak ada cara untuk mempengaruhi banyak hal sama sekali. Pulau Keselamatan adalah apa yang mereka anjurkan untuk dihentikan. Materi adalah apa yang mereka anjurkan untuk dijual. Garis pertahanan dihilangkan oleh mereka. Semuanya milik mereka. Sekarang aku melihat Lu Xiong mengurus semuanya sendirian. Mereka sebenarnya sangat tidak nyaman. Bersambung. Bab 2713. Selalu lambat. Hanya diri sendiri yang tahu perasaan perjuangan batin. Hei, salahkan aku. Jika aku tidak mundur, aku pasti akan melihatmu. Aku tidak akan membiarkanmu berhenti. Ye Junlin berkata tanpa daya. Sebelum retret, dia benar-benar serius bercerita. Apapun situasinya, jangan berhenti. Aku tidak berguna. Ini semua salahku. Lu Xiong hampir menangis. Pada saat ini, Xiao Liejun dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahannya. Xiao Liejun mengatakan, satu kata sisi Raja Sisi. Pada kenyataannya, hal ini adalah untuk menyalahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan Lao Lu. Kami menganjurkan berhenti dan menjual semua bahan untuk mengurangi kerugian. Ini adalah kesalahan kami. The garis pertahanan juga sama. Kami mundur. Kami membuka gerbang negara Daxia. Salahkan kami karena tidak mempercayai Anda. Anda memberitahu kami sejak lama. Hong Qingchang dan Jiang Ye juga berbicara satu demi satu. Sekarang Daxia telah menderita kerugian besar. Kita tidak bisa lepas darinya. Bertanggung jawab penuh. Ini salah kita. Beberapa orang langsung mengakui. Xiao Liejun dan yang lainnya berteriak kepada Ye Junlin. Kami salah tentang raja-raja. Kami dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Ye Junlin dengan cepat membantu beberapa orang. Apa maksudmu, teman-temanku? Sulit harus disalahkan. Kalian. Tapi,
Kamu terlalu melekat pada apa yang kamu lihat. Jangan pikirkan itu dalam jangka panjang. Ini agak masalah. Mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang mengangguk. Itu benar. Kami masih terlalu konservatif dan terlalu berhati-hati. Karena takut tidak dapat menangkapnya, kami akan membenamkan semuanya pada kami. Janganlah kita cukup berani untuk melihat ke depan dan melakukannya. Sebaliknya, masalah besar akan muncul, seperti sekarang. Ini memang kami. Lao Chao telah lama menyadari ketidaknormalan ini. Saudara-saudara dari organisasi Alkitab telah memberitahuku bahwa ada masalah, dan kamu mengabaikannya. Terima kasih kepada Lao Chao. Dia juga bertindak lebih awal dan mengurangi banyak kerugian. Ya, teriak Lu Xiong. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala dan menjadi lebih malu dan disalahkan. Ye Junlin tersenyum. Satu hal lagi, kamu masih tidak terlalu percaya padaku. Saya tidak berpikir saya bisa mendapatkan informasi semacam ini. Saya tidak berpikir saya kuat. Saya tidak dapat menemukan informasi semacam ini. Tapi memberitahu Anda, kekuatan saya ada di sana. Kecerdasan saya masih di tingkat leluhur dengan tangan ini. Xiao Liejun mengerutkan kening. Aku benar-benar menyalahkan kami. Saya tidak percaya Anda. Saya tidak berpikir semacam ini kecerdasan dapat diperoleh dengan kekuatan Anda. Tapi kita lupa bahwa Anda adalah pemimpin yang terbaik dan yang terbaik. Agen powerful. Intelijen belum tentu super kuat. Ini kesalahan kita. Saya tidak sabar untuk menamparkan diri sendiri. Ini semua salah kita. Ini salah kita. Nah, sekarang juga. Bukan ketika Anda saling menyalahkan untuk menemukan masalah. Anda harus mempertimbangkan masalah berikutnya. Ye Junlin buru-buru berhenti. Xiao Liejun sudah akan merokok sendiri. Ini adalah kepala Yan Longwei. Bagaimana cara kerjanya? Awalnya, kami telah berdiskusi dengan semua sekutu kami bagaimana menghadapi Leviathan. Akibatnya, pengumuman Lab of the Gods keluar. Pasukan musuh kami dan banyak pihak netral telah mengumumkan penarikan mereka. Para ahli yang awalnya diatur juga telah ditarik. Tapi kami mengumpulkan banyak ahli untuk belajar bersama. Setelah semua, kami memindai Leviathan. Kami memiliki banyak data. Diperkirakan akan menemukan solusi. Kami telah terjebak semua Leviathan. Tercepat mereka juga membebaskan diri setelah sebulan. Dan mereka mungkin tidak menemukan jalan mereka. Kita punya banyak waktu. Beberapa orang membicarakan rencana selanjutnya. Satu persatu tampak percaya diri. Ye Junlin terdiam. Leviathan masih berlangsung. Apakah dia tidak tahu? Leviathan sudah mati. Ini selalu selangkah lebih lambat. Hanya itu. Ye Junlin bertanya. Bersambung. Bab 2714. Ye Junlin menjadi panglima tertinggi. Kalau tidak, kita tidak tahu kekuatan Lab of the Gods. Tapi Leviathan adalah musuh terbesar saat ini. Semuanya mengangguk. Ye Junlin berkata langsung. Jangan khawatir tentang urusan Leviathan. Halaman ini sudah berakhir. Jangan menyebut siapapun. Itu baru saja keluar. Semua orang tercengang. Semua orang menatap Ye Junlin dengan curiga dan penasaran. Bagaimana Leviathan mengungkapkan masa lalu? Bagaimana ini bisa mengungkapkan masa lalu? Tidak. Anda tidak tahu Raja. Kami hanya sementara menjebak Leviathan. Diperkirakan beberapa bulan lagi. Dan Leviathan ada di laboratorium para dewa. Mereka akan menemukannya lebih cepat. Kami. Sebuah solusi harus ditemukan ketika Leviathan muncul kembali. Semua orang mengira Ye Junlin tidak tahu situasi spesifiknya, dan segera menjelaskan kepadanya. Ye Junlin melirik putih dan berkata, aku tahu. Kamu telah menjebak mereka di pangkalan limbah bawah laut. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka berada di masa lalu. Halaman ini sudah berakhir. Ketika Ye Junlin selesai berbicara, semua orang terkejut. Ada ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimana Ye Junlin tahu tentang rencana Atlantis? Mendengar apa yang dia katakan begitu ringan, seolah-olah dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin? Ye Junlin baru saja tiba. Aku bahkan tidak tahu rencana ini. Mereka semua ketakutan. Raja, apakah kamu tahu ini? Mata Xiao Liejun dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Rencana Atlantis. Apa yang aku tidak tahu? Ye Junlin tersenyum. Beberapa waktu yang lalu, dia berjalan-jalan di Istana Naga Donghai, yang ditinggalkan. Karya wisata. Tapi itu lebih jelas dari apa yang mereka ketahui di file mereka. Aku tahu kenapa rencana ini berhenti. Mengetahuinya lebih baik dari siapapun yang hadir. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah satu-satunya di antara begitu banyak orang yang pernah ke tempat kejadian. Mendengar ini, setiap orang lebih berbeda. Tapi kemudian saya memikirkannya dan itu lega. Kontrol kecerdasan Ye Junlin ada di tingkat leluhur. File rahasia semacam ini tidak diketahui orang lain sebagai hal biasa. Tetapi sejak insiden Leviathan terjadi, mereka merasa bahwa Ye Junlin Maha Kuasa. Adalah normal untuk mengetahui tentang rencana Atlantis. Tapi,
Tetapi beberapa orang masih memiliki keberatan. Saya ingin mengatakan sesuatu yang berbeda. Ye Junlin memelototi sekelompok orang. Aku sudah mengatakan semuanya. Halaman ini sudah berakhir. Leviathan tidak perlu memikirkannya. Mereka tidak bisa keluar. Kalian pikirkan. Lu Xiong berdiri dan mendukung. Semua mendengarkan Raja. Raja, apakah Anda tidak percaya lagi? Lab para dewa mungkin akan menyerang. Kekuatan Daxia untuk bertahan dan bersaing. Kami memiliki segalanya. Dengarkan Raja. Usulan Lu Xiong dengan cepat ditanggapi. Saya setuju. Saya juga setuju. Pada saat ini, kita harus mendengarkan Raja. Penilaian dan kecerdasannya yang maju berada di luar kemampuan kita. Tidak ada keraguan tentang kemampuan kepemimpinan komandan. Kita semua akan mematuhinya ketika dia menjadi komandan. Xiao Liejun, Hong Qingchang, Jiang Ye dan yang lainnya berdiri. Oke, kami juga setuju. Berikan segalanya kepada Raja satu karakter. Anda akan mengatur. Ya, langsung menunjuk Raja satu karakter sebagai komandan atas nama Yan Longwei. Anda dapat mengerahkan semua kekuatan Daxia. Kami tidak akan ikut campur. Ye Junlin tentu saja mengambil alih tugas ini. Poin pertama, semua orang di Leviathan tidak perlu menyebut mereka lagi. Mereka tidak akan keluar lagi. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Aku baru tahu. Ye Junlin menyatakan berulang kali. Mengerti. Selanjutnya, biarkan kamu mengatur perintah, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Semua orang memandang Ye Junlin. Oke, hal pertama selanjutnya. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, semua orang tercengang. Bersambung. Bab 2716, Negara Teknologi Masa Depan. Meskipun Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya datang untuk mendukung kali ini, mereka pada dasarnya adalah kekuatan utama inti. Keuntungan luas dari organisasi Alkitabiah belum tercermin. Jadi kali ini dia punya waktu untuk mengumpulkan semuanya. Berkumpul di sisi Daxia. Terima kasih banyak. Xiao Liejun dan yang lainnya benar-benar bingung. Mengapa mereka membantu? Masih di semua biaya. Hanya saja Komandan Dewa Tians mengatakan bahwa mereka adalah miliknya sendiri. Dan jangan khawatir atau meragukan tindakan mereka. Mereka bertanya-tanya siapa Dewa Kegelapan. Bagaimana cara membantu Daxia? Tidak bisa mengetahuinya. Oke, jika kamu mengumpulkan semua kekuatan bersama, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih besar. Selanjutnya, berikan semua kekuatanmu. Dengarkan pengirimanku kapan saja. Ye Junlin langsung meminta otoritas dari Tians Mansion dan klan Baolong. Xiao Liejun dan beberapa orang lainnya ragu-ragu. Kita tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Kita harus bertanya pada mereka. Hanya saja Dewa Kepala Naga dan yang lainnya langsung setuju untuk turun. Oke, tidak masalah. Mayor pasukan klan Ye Kuno juga menyatakan pandangan mereka, bersedia mendengarkan perintah penyatuan Ye Junlin. Ini membuat Ye Wudao dan yang lainnya semakin terkejut. Kapan kepala berduri klan Ye Kuno? Mereka akan mematuhi kata-kata Ye Junlin. Bahkan jika Ye Junlin adalah panglima tertinggi. Mereka merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak bisa menceritakan detailnya. Penempatan sementara Ye Junlin telah selesai. Selanjutnya, dia menunggu kedatangan laboratorium para dewa. Pada saat ini, Inspektur Tians juga kembali. Dikutuk di seluruh wajahnya. Karena dia banyak kehilangan di Daxia. Ternyata murid agung itu dibawa pergi setelah laboratorium para dewa memproklamirkan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Jika tidak, Tians tidak akan kembali. Selanjutnya, Ye Junlin mengumpulkan orang-orang kuat seperti Inspektur Tians. Dia mengeluarkan sebotol obat. Ini dibuat dari sumber daya tanah terlarang No. 76 dan darah mereka. Terutama langka. Tapi efek botol bisa dikatakan melawan langit. Ini dapat membawa kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi itu akan berdampak pada jalan masa depanmu. Artinya, efek sampingnya mungkin sangat besar. Itu tergantung pada pilihanmu sendiri. Ye Junlin ingin mereka menjadi lebih kuat, tapi tidak memaksa. Lihat apakah mereka bersedia. Lab of the Gods datang dengan ganas. Aku harus kuat. Komandan Dewa Tians memilih obatnya. Bagaimanapun, obat ajaib tertingginya yang terakhir adalah diserahkan kepada Junjun. Karena itu, ia harus memilih obat ini. Aku ikut juga. Semua orang memilih satu persatu. Setelah semua orang mengambilnya, kekuatan mereka meningkat dengan pesat, dan mereka langsung naik ke tingkat yang baru. Hampir tidak bisa masuk ke mata Ye Junlin. Setidaknya itu bisa berguna bagi yang kuat di laboratorium para dewa. Misalnya, Lucifer dan Badut Besar, Ye Junlin telah melihat mereka dengan matanya sendiri. Telah membuat perkiraan kekuatan mereka. Sekarang Dewa Tians yang ditingkatkan memerintahkan mereka, dan mereka hampir tidak mampu bersaing dengan Lucifer dan yang lainnya. Dalam hal kekuatan, Lucifer dan yang lainnya harus dipertimbangkan di tengah laboratorium para dewa. Sekarang seseorang dapat menghadapi mereka. Ye Junlin sedikit yakin.
Satu hal yang membuat Ye Junlin bersyukur adalah rencana jenius klan Baolong. Gemini, Valkyrie, para jenius ini berkembang sangat cepat. Mereka sudah dapat digunakan banyak. Bagaimanapun, mereka semua jenius yang digali sejak awal, dan bakat mereka harus lebih tinggi daripada Akademi Kunlun. Di sisi lain, pasukan besar Lab of the Gods telah datang ke gurun terbesar di benua barat. Itu jarang penduduknya dan lingkungan yang keras, dan bahkan hewan tidak dapat dilihat. Tetapi setelah mereka datang, sebuah negara yang penuh dengan rasa teknologi bangkit dari tanah. Baik itu arsitektur atau konfigurasi lainnya, semuanya tidak terlihat oleh dunia. Dengan kata lain, itu semua adalah dunia imajiner di masa depan. Semuanya terwujud di sini di Lab of the Gods. Jelas sebuah gurun telah langsung menjadi negara masa depan. Mengejutkan. Itu terlalu mengejutkan. Bersambung. Bab 2717. Perspektif Tuhan. Lab of the Gods hadir untuk memantapkan dirinya sebagai sebuah negara, yang disebut Kingdom of Gods. Pendirian kerajaan Tuhan mengejutkan dunia. Lab para dewa terlalu kuat. Setiap orang harus mengekspresikan emosi. Dari negara ini saja, semua orang bisa tahu bahwa teknologi laboratorium dewa jauh di atas tingkat dunia. Memuaskan visi semua negara untuk dunia masa depan. Ini benar-benar mengejutkan dan menakutkan. Terutama orang-orang kelas atas. Bukankah kerajaan Tuhan adalah surga yang selalu mereka dambakan? Bahkan ada beberapa orang super kaya yang ingin menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membangun kota masa depan seperti itu. Ketika mereka hidup di dunia masa depan seperti ini, mereka pasti memiliki tingkat yang lebih tinggi dari seluruh dunia. Beginilah cara mereka hidup. Apa yang orang lain tidak bisa miliki. Mereka masih memikirkannya. Tak disangka, langsung dibangun. Untuk sementara waktu, tempat ini adalah surga di mata orang-orang kaya ini. Mereka harus melakukan segala kemungkinan untuk hidup. Semua kekhawatiran dunia pada satu waktu ada di negara masa depan ini. Intinya ini hanya gedung mereka. Yang menakutkan adalah senjata atau teknologi lainnya. Apakah itu memimpin besar di dunia? Mencapai bidang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran Lab of the Gods begitu berani menyatakan perang terhadap dunia. Sebelumnya, semua orang masih menebak dari mana datangnya kepercayaan dari laboratorium dewa. Ketika kamu melihat pembangunan kerajaan masa depan, semua orang bisa menebaknya. Lab of the Gods tidak perlu kaget secara frontal, cukup beritahu dunia kengeriannya. Banyak orang tidak lagi panik, tidak lagi gemetar. Dalam hal ini, bagaimana cara bertarung? Menyerah langsung, lupakan langsung. Ada kepanikan di mana-mana untuk sementara waktu. Segera, semua peralatan di Lab of the Gods menetap di Kingdom of God. Semuanya sudah siap. Di area pusat kerajaan Tuhan, gedung-gedung yang menjulang ke langit benar-benar akan ke surga. Bangunan pertama di dunia akan tampak sangat kecil di sini. Di laboratorium masa depan di titik tertinggi sebuah bangunan. Melalui kaca di depan saya melihat pemandangan yang dipenuhi awan. Dikelilingi oleh pesawat berteknologi tinggi mereka. Seolah-olah Anda dapat melakukan perjalanan langsung keluar angkasa. Tinggi. Terlalu tinggi. Ini adalah perspektif, Tuhan. Memandang rendah semua makhluk hidup. Mereka semua menetap. Untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Apakah ada informasi? Tanya Pak X. Intelijen ada di sini. 2/3 dari kekuatan negara-negara besar yang telah bersekutu dengan Daxia telah ditarik. Banyak lainnya masih menunggu. Mendengar informasi pertama, dia mencibir. Jangan khawatir, itu akan terjadi. Selanjutnya, banyak. Tapi Daxia telah merespon dengan cepat. Ye Junlin telah ditunjuk sebagai panglima tertinggi. Biarkan dia mengerahkan semua pertahanan. Perubahan terbesar saat ini adalah bahwa Ye Junlin akan sangat memperluas garis pertahanan ke depan. Bahkan negara bintang dan pulau timur yang bertetangga. Tunggu semuanya tertutup. Begitu mendengar nama Ye Junlin, Lucifer yang hadir kembali tersentuh. Dalam hal kekuatan, Ye Junlin saat ini adalah kesemek yang lembut. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang strategi, banyak orang memuji Ye Junlin. Saya dulu bertarung melawan Richard, dan kemudian melawan mereka. Aspek ini saja tidak akan membiarkan angin jatuh. Memang pilihan yang sangat baik bagi Daxia untuk membiarkannya menjadi panglima tertinggi. Ye Junlin memang punya 2 trik. Ekstensi pertahanan ini adalah trik yang luar biasa. Ini tidak hanya mencegah negara tetangga menyerah kepada kita, tetapi juga mencegah kita menggunakannya sebagai pedal. Tapi kemudian Tuan X mengubah bagian depan dan berkata, tapi itu tidak berguna. Pertahanan itu tidak berguna. Tidak. Peduli berapa lama ekstensi itu tidak berguna. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda tidak bisa menghentikannya. Itu terlalu berbeda dari kekuatan kami. Jangan takut. Bagaimana dengan informasi lainnya? Ini seharusnya agak menakutkan. Pasukan dari seluruh dunia berkumpul di Daxia. Mereka bergerak cepat dan sudah mulai bersambung. Bab 2719.
dokter kegelapan tahu Leviathan sudah mati. Tapi siapa yang bisa memikirkan pria seperti pangeran? Dia benar-benar seorang tukang daging. Dia telah terbiasa memegang pisau bedah di tangan kanannya. Sebuah pisau bedah hitam. Pisau bedah yang bisa memotong apa saja. Setiap hari saya tidak tahu bahwa ketika saya membedah makhluk hidup, saya sedang menuju anatomi. Dengan kata lain, dia membunuh setiap hari. Dan membunuh banyak, banyak, banyak. Tidak pernah berhenti. Tidak ada yang tahu berapa tahun dia hidup. Akan lebih mengejutkan lagi jika Anda mengetahuinya. Kalian pasti tahu kalau Mer-X pertama kali bertemu dengan Dr. Dark, penampilannya seperti ini. Melihatnya 30 tahun yang lalu masih terlihat seperti ini. Dokter kegelapan tampaknya membeku dalam gambar ini. Itu tidak berubah sepanjang waktu. Jadi bahkan Tuan X tidak tahu berapa lama dokter kegelapan telah hidup. Informasinya diam-diam dikendalikan oleh Dewa Utama. Tapi yang paling membingungkan semua orang adalah bahwa Dr. Dark hanyalah orang biasa. Benar-benar orang biasa. Mengapa dia bisa membekukan penampilannya tanpa menjadi tua? Mengapa kita bisa membuat proyek di luar imajinasi? Tidak bisa mengetahuinya. Tetapi semakin banyak orang biasa, semakin cemburu Dr. Dark membuat semua orang. Orang biasa siapa yang bisa masuk jauh ke tanah terlarang No. 76 dan merebut kembali beberapa dewa. Yang orang biasa bisa membunuh leluhur darah generasi kedua dari klan darah hidup-hidup dan dibedah. Ada terlalu banyak legenda tentang dokter gelap di laboratorium para dewa. Level legendarisnya tidak ada bandingannya bahkan oleh imam kepala. Ini adalah keberadaan yang paling dikagumi kebanyakan orang di Lab of Gods. Ini juga yang paling dikagumi oleh Mer-X. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Dr. Dark benar-benar bekerja di sebuah rumah sakit di negara elang. Tidak ada yang tahu identitas aslinya sama sekali. Dr. Dark, Anda bisa datang. Mungkinkah Leviathan punya berita? Tanya Pak X. Yang lain juga membungkuk. Dr. Dark mengangguk. Di mana Leviathan? Semua orang tidak tahan untuk bersemangat dan memandangnya satu demi satu. Dr. Dark menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu di mana mereka. Tapi mereka semua mati. Apa? Mati. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kata-kata itu keluar. Penonton merasa ngeri. Mata semua orang akan terbang keluar. Leviathan sudah mati. Bagaimana bisa? Ini benar-benar mustahil. Tidak mungkin. Jika Daxia benar-benar bisa membunuh semua Leviathan, apakah mereka masih bisa menggunakan konspirasi untuk menarik semua Leviathan pergi dan menjebak mereka di tempat misterius? Ya. Dan informasi persis yang kami dapatkan, Daxia baru saja menjebak Leviathan. Masih batas waktu, paling singkat 1 bulan. Apalagi, Leviathan begitu kuat. Apa yang mereka gunakan untuk menghancurkannya? Sama sekali tidak mungkin mati. Semua orang mulai berbicara. The Dark Doctor berdebat dengan alasan. Semua orang berpikir bahwa Leviathan tidak bisa dihancurkan. Itu 3000. Apa yang harus dibunuh? Jangan katakan apa-apa lagi. Jika Lab of the Gods tidak mengendalikannya, akan membutuhkan banyak upaya untuk berurusan dengan Leviathan. Kerugiannya juga cukup berat. Bagaimana mungkin orang lain memiliki cara untuk menyingkirkannya? Ini tidak mungkin. Mereka tidak percaya. Saya tidak percaya jika saya terbunuh. Leviathan yang dilihat orang lain sebenarnya sepihak dan tidak lengkap. Tapi mereka berbeda. Tahu semua tentang Leviathan. Ini membuat mereka mengerti bahwa Leviathan tidak bisa dibunuh. Tidak ada seorang pun di Daxia yang memiliki kekuatan ini. Leviathan tak terkalahkan. Dr. Dark menebak Anda melakukan kesalahan. Dan sekarang kami tidak bisa menghubungi Leviathan. Kami kehilangan kontak. Bukan karena mereka semua terbunuh. Mer-X berpikir bahwa Dr. Dark tidak mengerti hilangnya Leviathan. Juga pengingat khusus. Dr. Dark mengangguk. Yah, aku tahu. Tapi mereka semua mati. Bersambung. Bab 2720. Telah menyerah dan bergabung dengan kerajaan Tuhan. Kali ini, giliran semua orang yang terkejut. Dokter kegelapan. Apakah semua Leviathan benar-benar mati? Mata semua orang penuh dengan keanehan. Dr. Dark mengangguk. Ya, benar. Seperti yang Anda tahu, masing-masing Leviathan memiliki inti energi. Ini setara dengan peleburan organ-organ penting seperti jantung dan otak manusia. Sekarang saya merasakan energi. Inti berhenti bekerja, atau mereka hancur. Jadi mereka semua mati. Benarkah? Beberapa orang ditakuti oleh dokter kegelapan. Wajah pucat. Jika Leviathan mati, itu akan menjadi berita buruk bagi mereka. Itu masih tidak mungkin. Paling-paling kamu tidak bisa merasakannya. Karena Daxia memperkenalkan Leviathan ke area misterius. Ini adalah tempat yang terisolasi dari dunia. Itu bisa memblokir sinyal apapun. Bahkan teknologi canggih pun tidak berguna. Bagaimana denganmu? Pasti karena diblokir dan aku tidak bisa merasakannya dengan tenang. Satu hal lagi, area misterius ini kemungkinan terkait dengan area terlarang No. 76.
Tetapi sekelompok orang di area terlarang No. 76 tidak dapat membunuh Leviathan sama sekali. Anda sedang merancang ketika mereka adalah Leviathan. Mereka secara khusus menargetkan tanah terlarang No. 76. Meskipun kekuatan supernatural atau artefak mereka dapat melukai, mereka tidak dapat melukai inti Leviathan. Jangan khawatir. Leviathan Legiun sangat kuat. Dalam 7 hari, saya pasti akan menemukannya kembali. Tuan X mengatakan itu dibenarkan. Semua orang merasa masuk akal. Dr. Dark tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia bertanya, apakah orang-orang di tanah terlarang No. 76 itu bersatu dengan Dacia? Ya. Sejauh ini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membantu Dacia. Lucifer mengangguk. Yah, aku akan menyerang Dacia dalam 7 hari. Aku akan mengurusnya sendiri di tanah terlarang No. 76, kata Dokter Kegelapan dengan wajah dingin. Selain itu, pendeta utama akan mengambil tindakan yang tepat ketika kamu menghadapi rintangan. Paham. Semua orang mengangguk. Dokter Kegelapan memandang Mer-X lagi. Bagaimana pendapatmu tentang War Eagle Nation? War Eagle Nation sebenarnya sangat kuat, tapi kita semua terlalu mengenal satu sama lain. Kita semua ingin menjadi penguasa. Aku pikir tidak mungkin mereka akan menyerah. Sekarang strategi kita adalah untuk meratakan dunia. Kerjasama dengan War Eagle Nation tidak ada artinya. Tidak bisa dihindari bahwa kita akan berperang dengan War Eagle Nation. Mer-X dikatakan. Kalau begitu, jangan biarkan War Eagle Nation dan Daxia bekerja sama. Putuskan hubungan satu sama lain. Dokter Kegelapan itu meninggalkan sebuah kalimat. Dia pergi dari sini dan pergi ke laboratoriumnya sendiri. Di negara masa depan ini, wilayah setiap orang telah lama terbagi. Tapi kata ini keluar. Pak X menepuk dahinya dengan keras. Aku hampir mengabaikan ini. Musuh juga bisa menjadi sekutu. Ayo. Pengumuman dari kerajaan Tuhan menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Berita penyerahan 7 hari itu bahkan lebih seperti tulang ikan, tersangkut di tenggorokan semua orang. Tapi ketika berita itu diumumkan, segera ada orang terkaya di benua barat, Taipan Minyak, Taipan Mesin, dan konsorsium utama di benua utara, Tuan Triliun, DE. Sekelompok besar orang kaya atau kelas atas telah memilih untuk bergabung dengan kerajaan Tuhan. Tanpa pamrih mendedikasikan semua sumber daya dan uangnya untuk kerajaan Tuhan. Apa yang dirindukan orang-orang kaya ini adalah kota teknologi masa depan seperti ini. Ditambah batas 7 hari. Mengapa mereka tidak bergabung? Untuk batch pertama ditambahkan. Kerajaan Tuhan memberi mereka perlakuan yang murah hati. Dan berjanji untuk membangun kota sains dan teknologi masa depan untuk mereka setelah mereka menaklukkan dunia di masa depan. Biarkan mereka yang mengambil alih. Setelah kelompok pertama orang menerima perlakuan istimewa, itu sangat merangsang banyak orang. Satu demi satu mulai bergabung dengan kerajaan Tuhan. Efeknya lebih baik dari yang dibayangkan Lab Dewa. Benar saja, setelah seseorang memulai, semua orang menjadi gila, karena takut tidak akan ada kesempatan. Bersambung. Bab 2721, Anda akan menderita kerugian besar di tangannya. Semakin banyak orang yang menyerah dan bergabung. Semuanya menerima manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikutnya, adalah konsorsium utama dan kekuatan utama. Bergabunglah dengan orang gila satu persatu. Itu membuat semua orang semakin panik. Semuanya tampak kacau balau. Akhirnya, sebuah negara mengumumkan untuk bergabung. Pada dasarnya, mereka adalah kekuatan musuh dari Daxia. Yang pertama mengumumkan untuk bergabung adalah kerajaan gajah raksasa. Inilah yang menyebabkan volatilitas terbesar. Sebelum individu, konsorsium, atau kekuatan, tidak ada yang begitu takut. Namun ketika negeri gajah raksasa itu memilih bergabung, sifat ini berubah. Stimulus besar untuk semua negara. Kerajaan Tuhan juga memberikan perlakuan istimewa kepada kerajaan gajah raksasa dan secara langsung disebut sebagai negara pertama di bawah kerajaan Tuhan. Diberi nama kerajaan gajah raksasa. Kondisi menguntungkan yang diperoleh tidak terbayangkan. Bangsa gajah raksasa memiliki lebih banyak senjata yang belum pernah terlihat sebelumnya. Banyak orang serakah sampai mati. Segera setelah itu, negara kedua mengumumkan aksesinya. Macan tutul perang. Itu juga kekuatan musuh Daxia. Dan pada saat ini dia memilih untuk bergabung dengan kerajaan Tuhan. Selanjutnya, negara-negara akan bergabung dengan kerajaan Tuhan satu demi satu. Terutama kekuatan di sekitar kerajaan Tuhan. Karena mereka bisa merasakan kekuatan kerajaan Tuhan dari dekat dan ketakutan. Bekerja melawan mereka adalah jalan buntu. Lebih baik bergabung lebih awal dan makan. Mungkin Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Seluruh dunia. Selain negara adidaya, Daxia, negara elang perang, dan negara beruang perang dan sejenisnya. Sisa dunia hanya sekitar sudut. Dan Daxia adalah satu-satunya yang memakai postur defensif. Oleh karena itu, dapat juga dilihat bahwa Daxia akan bekerja melawan kerajaan Tuhan.
Sisanya juga berada di pinggir lapangan. Meskipun kerajaan Tuhan datang mengancam, tetapi kekuatan spesifiknya belum ditunjukkan. Ditambah semua Leviathan terjebak oleh Daxia. Saya belum menemukannya. Situasi di seluruh dunia menjadi lebih rumit. Saat ini, agen Black Hawk dari Sky Shield dan Smith, Kepala Biro, diundang ke kerajaan Tuhan untuk membuka kota sains dan teknologi masa depan untuk negosiasi. Tuan X dengan jelas mengungkapkan maksudnya dan mengizinkan kerajaan Perang Elang untuk bergabung dengan kerajaan Tuhan. Jaminan yang bisa dia berikan adalah bahwa bangsa Elang akan menikmati perlakuan yang setinggi-tingginya. Itu berarti bahwa orang lain menyerah. Negara Elang diundang masuk. Ini adalah hubungan antara saudara laki-laki tertua dan saudara laki-laki kedua. Yang lainnya adalah tuan dan budak. Biarkan Smith, kepala permainan, berpikir serius dan tenang. Apakah kita harus bergabung? Mari kita bekerja sama. Bukankah lebih baik mendominasi? Smith tersenyum. Agen Black Hawk juga menggema. Ya, betapa bagusnya bekerja sama. Apakah Anda ingin mendapatkan bos? Terlebih lagi, sangat sulit hanya untuk memakan kalian semua, kan? Daxia sangat kuat dan memiliki bantuan yang kuat. Jika kamu bersatu dengan Warbear Nation lagi, kamu takut akan sulit untuk dihadapi. Tapi kami akan melakukannya. Bekerja sama denganmu. Maka situasinya sangat berbeda. Pada saat itu, kita akan membagi negara secara merata. Bukankah itu yang paling menguntungkan? Agen Black Hawk layak mendapatkan kartu truf dari Biro Perisai. Benar-benar bisa melobi secara bergantian. Ini mengejutkan semua orang. Tidak. Kami tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Kami hanya ingin kamu tunduk secara mutlak. Sikap laboratorium dewa juga tegas. Lalu bagaimana jika kita tidak? Kepala permainan. Smith tersenyum. Dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di sekujur tubuhnya. Tidak memperhatikan laboratorium para dewa sama sekali. Kalau begitu kamu hanya bisa bertarung. Tentu saja kamu bisa bersatu dengan Daxia untuk bertarung bersama. Kami tidak takut. Semuanya tersenyum. Sama sekali, dia tidak menempatkan Warhawk Nation di matanya. Hanya saja mereka takut bekerja sama dengan Daxia. Smith tertawa setelah mendengarkan. Sudut mulut agen Black Hawk memiliki senyum yang dalam. Kamu masih meremehkan Daxia? Hah? Apa maksudmu? Wajah Lucifer berubah. Itu Ye Junlin. Orang yang membuatmu kalah berkali-kali. Kali ini dia. Kamu akan menderita kerugian besar di tangannya. Bersambung. Bab 2722, Tugas Termudah. Agen Black Hawk memandang mereka dengan sangat serius. Dia tahu kekuatan Ye Junlin. Bahkan mungkin lebih kuat. Dia sungguh-sungguh membujuk. Tapi di mana pihak lain bisa mendengarnya? Ye Junlin sama sekali tidak memperlakukan Ye Junlin sebagai hal yang sama. Mereka tidak takut pada segalanya sekarang. Kami mengakui bahwa Ye Junlin adalah akal. Saya mendengar bahwa kali ini ia menggali banyak informasi di muka. Tapi itu karena kami ingin bermain trik sebelumnya, dan ingin menang Daxia tanpa pedang berdarah. Sekarang, kami benar-benar mengandalkan kekuatan. Tidak peduli seberapa banyak akal dan akal Ye Junlin, tidak ada gunanya. Senjata kita. Orang kuat kita memperebutkan dan menghancurkan segalanya. Lucifer dan yang lainnya tertawa keras. Kemudian kedua belah pihak terus bernegosiasi. Kedua belah pihak adalah negosiator utama. Saling dorong bola, saling atur, dan saling bicara. Pada akhirnya, tujuan kedua belah pihak tercapai. The Eagle Nation ingin Lab of the Gods menyerang Daxia secara agresif, menghasilkan situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Yang dibutuhkan Lab Dewa adalah bangsa Elang tidak bisa bersatu dengan Daxia. Setelah beberapa jam negosiasi, tujuan kedua belah pihak benar-benar tercapai. Lab of the Gods ingin kita menyerah. Apakah mereka layak? Aku tidak takut pada Eagle Nation. Terutama kepala game. Smith memandang kota masa depan ini. Dia mencibir, berpikir bahwa hanya kamu yang bisa membuat ini. Kota macam apa? Haha. Agen Black Hawk di sebelahnya ngeri. Mendengar apa yang dikatakan Smith, mungkinkah Nation of the Eagles? Nation of the Eagles pasti memiliki banyak rahasia besar. Dia belum mencapai level ini. Posisi kepala Biro Tian Shield seharusnya baru saja disentuh. Setelah agen Black Hawk pergi, beberapa orang di Lab of the Gods jelas menghina. Aku tidak percaya. Ye Junlin akan membuat kita rugi besar. Sekarang kita masih bisa menderita kerugian di tangan Ye Junlin. Aku juga tidak percaya. Aku benar-benar marah melihatnya dengan wajah tertentu. Semua orang secara alami meremehkan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan Ye Junlin. Dia memiliki banyak taktik, dan dia tidak bisa mengalahkan kita secara langsung. Dan jika kita tidak menjaga keseimbangan, kita akan digelapkan dalam kegelapan. Mer-X dikatakan. Ya, dia terlalu licik. Mungkin dia akan memberi kita pisau di belakang. Saya juga menemukan bahwa seluruh dunia bersama-sama mendukung Daxia, dan dia adalah penghalang. Dia sekarang menjadi ancaman yang sangat tidak terlihat, bahkan lebih mengancam daripada beberapa kekuatan super.
Mereka semua besar. Beberapa orang juga berkata, jika Anda memeriksanya kembali, Ye Junlin memang merupakan ancaman besar. Kalau begitu, kenapa kita tidak membunuh Ye Junlin saja? Dulu kupikir membunuhnya tidak ada bedanya dengan menginjak-injak semut. Tidak ada niat membunuhnya sama sekali. Tapi sekarang dia terancam. Kamu bisa membunuh. Ya. Membunuhnya secara langsung. Bukankah itu 100? Semua orang membicarakannya dengan santai. Merasa bahwa Ye Junlin harus dibunuh secara langsung. Ide itu berhasil. Lalu siapa yang akan membunuh? Tanya Pak X. Kirim saja seseorang untuk membunuh. Bagaimanapun, kekuatannya lemah. Semua orang masih membenci kekuatan Ye Junlin. Tuan X melihat sekeliling dan berkata, ayo lakukan. Lucifer, pergi. Agar sangat mudah. Kalian bertiga, badut besar, setan laut, dan penyihir neraka, ikuti Lucifer. Kamu juga Ye musuh lama Junlin. Saat itu, kalian bunuh dia sekali. Kuharap kau membunuhnya lagi. Lucifer berdiri sendiri. Mengerti. Ye Jun, semoga itu akan terjadi pertama kali. Jangan main plot lagi. Jangan mati dengan yang lain. Mintalah Dark Doctor untuk menyelamatkanmu ketika saat itu tiba. Aku tidak bisa melepaskan wajah ini. Pak X menasihati. Jangan khawatir. Kami tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Kami sekuat para dewa. Keempatnya penuh percaya diri. Setelah mengunci posisi Ye Junlin, keempatnya berangkat untuk menghukum Ye Junlin. Selesaikan tugas termudah ini. Bersambung.